ini saya mau nemuin Umar kembali. Orang mungkin nanya, kenapa orang yang sudah begitu tetap ditolong? Kalau nolong orang baik itu biasa. Merubah orang yang taat itu biasa. Tapi orang yang disebutnya residivis pasti dijauhin orang. Terus kalau dijauhin orang, gimana dia bisa berubah? Tapi kalau kita sudah berusaha merubah dia, kemudian dianya tidak mau berubah, bukan salah kita, salah dirinya sendiri. Tapi siapapun punya kesempatan untuk merubah diri. Gitu. Karena merubah orang yang merasa salah jauh lebih mudah daripada merubah orang yang sudah merasa benar. Weh. Nah. Makan Pak. Waduh, makan. Makan. Oh iya. Mana Bang? Ada perkembangan nggak? Belum ada Pak. Belum. Ya kan baru 3 hari. Makan. Tapi diurut terus. Ayah, Pak itu nak. Anak merah. Oh, kubah pandut nak. Woi, pandut kumaha itu pandut? Pandit, Ya. punten Pak, pandit, Ah, iya kumaha? Nah, udah kubahat. Heeh. Ayo perkembangan guys. Perkembangan mah aya, cuman ieu teh jadi terlalu lama teuing. Heeh. Nya diantepna 7 bulan. 7 bulan. Hayang cager 3 poe kan teu mungkin. Iya gitu. Jadi sabulan lah, hanya sabulan setengah. Gitu. Jadi mun misalnya eta mah duka proses 11,5 ge aya penyambungan duka kumaha kan. Cuman ieu teh prosesnya teh pasti lama soalnya naon posisi Masih teh sudah jauh. geus jauh. Heeh. Heeh, disalahkeun eta secara medis tah dulu gitu. Heeh. Pen. Heeh. Tapi ayeuna misalnya sabulan bisa moal ya aya perkembangan ningali heula. Pak Haji optimis teu? Perasaan masih Hah? ragu teh ya sih Pak wis 7 bulan gitu soalnya Mm-mm. tanggal 7 bulan ya nambah sabulannya gitu kadang-kadang aya penyambungan tuh lama dah Sudah artinya optimis teh sabulan setengah bisa tuh kira-kira. moal juga tuh Nah, lamun dileukeunnan bisa cager tuh. ini lekenan Heeh. aku mangke dia teh kapain nama teh apal gitu Oh, iya. ningali kapain nama teh apal dulu Apa? Nu penting makan ayeuna tong aya busuk ayeuna dieuna. aman sih kan malah ibu suku Wah, ya gitu. soalnya kayak luka sih Kumaha Pak Haji we, mun Pak Haji teh sabulan jalankeun heula jalankeun berarti nya. Kayak lamun sabulan teh perkembangan karek ka medis. Kitu nya. ya kayak paling ngontek lah Heeh, sementara ieu ku Pak Haji geus katingali can ieu na. aya tinu jalan nama gitu kaki mah geus teu goyang teuing sih Oh, ya udah. Geus teu ngaplek teuing. pertama datang Heeh. Udah. kesalahan utama itu naon itu teu dibeungkeut Oh, ke barang mimiti. Ya, sing yakin we. Kita yakin. Mas, nah sekarang inget nggak kenapa kakinya patah? Kita itu kakinya patah itu saya nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Iya, nggak tahu kita tuh. Nggak tahu kakinya patah. Enggak, Nggak ingat. enggak kita Pak. Nggak tahu. Soalnya kan kita sih ingat-ingatnya itu lagi waktu kita begadang di rumah yang teman mau hajatan, posisi cuman kayak gini gitu tuh Pak. Oh, Emang waktu kita waktu di begadang di tempat hajatan, masnya minum ya? minum cuman sedikit Pak, nggak mabuk nggak Pak emang. Cuman sedikit terus kita pas jam 12 malam pas, ayo cepet naik motor, baru kita naik, udah kita nggak sadar. Iya, Mas. Jadi Mas itu
saya udah ketemu semuanya. Ya, gitu loh. Makanya kan sama saya udah jujur aja. Iya. Saya sudah ketemu Kapolsek Pabuaran. Saya sudah ketemu Kanit Serse, kan? Sudah tahu sejarah Mas. Gitu kan, Mas pernah menjalani proses pidana kan? Iya, pernah, Pak. Sama Pernah nyuri toko kan? Iya. Nah, itu. Gitu loh. Dengan saya mah kenapa sih harus bohong gitu loh? Iya, emang kita Pernah bikin surat keterangan ke Polsek, minta dibikin surat keterangan kecelakaan tunggal, ya kan? Tapi itunya nggak laku, Pak. Ya nggak laku, emang nggak celaka tunggal kok. Nggak laku, nggak celaka tunggal. Saya sudah nemuin istrinya, sudah ngasih bekal lagi buat istrinya, sudah nemuin anaknya. Ya nuhun, Pak. Iya, tinggal mas satu aja. Ini jadikan pelajaran untuk berubah. Iya, Pak. Emang saya kalau udah sembuh kita benar-benar pengen berubah gitu, Pak. Jangan-jangan kalau udah sembuh mah nggak berubah. Bener, Pak, saya pengen berubah. Jadi saya, Pak. mas itu, ya kan? Waktu itu saya udah ketemu Beben, udah ngobrol. Beben kan pernah bareng kan dulu waktu nyuri seluler itu kan? Iya. Toko itu bareng kan? Nah gitu loh. Udah ketemu, udah bareng ketemu Beben, ya. Jadi mas itu waktu itu mabok. Bareng bertiga, Beben, Mas Umar, terus sama satu lagi mabuknya berat di tempat hajatan itu, mabuk berat. Tapi maaf ya, Pak, kalau semama itu mah waktu kita mabok kita benar-benar tidak mabok parah pisan kita. Udah mabok parah nih, tiga-tiganya mabok parah. Emasnya pengen pulang. Nah, yang bawa motornya udah mabok parah, pengen pulang. Akhirnya nabrak tiang listrik. Itu kan, habis nabrak tiang listrik, tiga-tiganya geletak. Nah, terus ada yang ngangkut ke rumah sakit. Gitu, ya orang nggak sadar, orang mabuk ya nggak sadar. Gitu loh. Makanya ini kan jadikan pelajaran. Gitu loh, Mas. Nggak apa-apa, untung ketemu saya. Kalau ketemu orang kan beda ceritanya. Kalau saya ini orang yang tidak akan pernah mempermasalahkan orang masa lalunya. Tetapi yang saya ingin bangun adalah masa depan. Gitu mas ya, masa depannya. Tinggal masnya sekarang, mulai sekarang hentikan kebiasaan minum obat. Mas suka minum obat? Oh, dulu, Pak. Nah wes saya pernah suka, gitu loh mas, suka. Lah nggak bisa, sama saya tuh nggak bisa bohong, ya kan? Saya tuh pasti sama orang tuh pasti diteliti dari mana, kemana, arahnya mana, jadi pasti tahu semua. Terus saya di mana-mana, teman saya di mana-mana, mas. Gitu loh. Jadi itu hentikan. Nah sekarang saya mau bantu mas sampai kakinya sembuh. Ya, Pak. Ya, Nuhun, Pak. ya kan? Masnya penting ketemu saya loh, istrinya dibiayain, masnya diobatin. Padahal mas tuh sudah mencurigakan sejak awal. Nah saya tetap berprasangka baik. Gitu loh mas. Ya. Gitu, udah nggak usah muter lagi. Saya ini orang, mas tuh di tempat hajatan, hajatannya temennya. Gitu, mabok lah di situ, semuanya maboknya parah. Nah, pulang naik motor bertiga, mas yang pengen pulang, akhirnya yang bawaannya ya namanya mabok. Nabrak tiang listrik, ya kecelakaan tunggal, iya, lawannya tiang listrik. Nah, siapa yang bisa lawan tiang listrik? Habis itu tiang listrik nggak bisa ganti lagi. Nggak bisa minta pertanggungjawaban. Ya, jadi saya udah ketemu Beben. Beben dicerita semuanya sama saya. Dia Pak naik motor Pak, kita mabuk semuanya, nabrak tiang listrik. Saya juga sama. Sakit, ya Mas patah. Dibawalah ke rumah sakit. Kalau Beben dioperasi, ya kan? Mas nggak ada duit, ya dioperasi, gitu loh. Nah dampaknya ini. Gitu. Nah sekarang sudah di sini, udah dikasih sarung kan? Udah. Nanti sama Pak Haji ini bantu. Ya mudah-mudahan ada perkembangan. Kalau nggak ada perkembangan ya nanti kita masukin ke rumah sakit di sini aja, di perawatan medis, ya kan? Ya dipen.
sampai sembuh, ya kan? Tapi dari mulai sekarang taubat. Benar Pak, ya Pak, saya mau dirubah saya Pak. Oh iya, mau dirubah sama siapa? Ya maksudnya kita pengen rubah apa sih sifat kita Pak. Yang dulu kita mau ulang lagi dari nol lagi kita. Oh iya, ya, jangan ini lagi. Itu kasihan, istrinya susah, kasihan. Masih mending ketemu saya loh. Iya. Gitu loh. Istrinya bisa dibantu, anak-anaknya bisa dibantu. Bayangin yang gedenya dikasih susu Indomil. Ya kan, saking nggak ada duit. Gitu loh. Bapaknya nggak boleh, ya? Nggak usah bohong lagi. Gitu. Itu kan masih suka muter-muter ngomongnya, nggak ngomong gini, kadang ngomong ini pengaruh obat, sisanya masih ada. Sisa obat begitu itu nggak bisa sembuh cepat, itu lama sembuhnya. Obat itu lama, puluhan tahun, makanya harus direhab. Nah nanti kalau Mas mau ikut terapi di sini di pesantren Cireok, ya sambil sembuh, itunya biar pengaruh obatnya hilang. Nanti kembali ke istrinya, usaha biar nyangkul, yang penting halal, ya kan? Nanti sawahnya dicangkul, istrinya dicangkul, ya? Tapi nggak boleh hamil lagi. Kasihan udah 2, udah jangan tambah 3 lagi, tambah pusing nanti. Nanti sama saya Mas ikut program KB, laki-laki di KB, kayak Mangkus Nadi di KB, begini, jadi ngegedein, gitu, ya? Iya Pak. Udah kemarin udah dapat kaos kan? Dapat. Udah dapat, ada sarung sudah. Ada Pak. Ya sudah, merokok ada. Ada. Makan ada yang nyuciin bajunya, Ada Pak. ada. Apalagi coba, ayo, gitu. Nah itunya kasihan istrinya. Iya. Saya sudah sampai ke tempat Mas yang banjir itu loh. Iya kemarin kan istri juga kan nelpon. Apa Kata katanya? saya tuh, Mak itu Bapak ke situ enggak? Iya ke sini, tapi nggak bisa ke rumah soalnya jalannya becek katanya tuh Pak. Oh, iya. Motor semua jalannya. Ya udah, terus tanya di mana Pak RT, ya udah nggak apa kalau ini mah. Terus kamu waktu ke situ ketemu nggak sama bebeknya? Ketemu katanya. Iya. Beben ketemu, gitu. Sama bebennya ketemu, sama beben ketemu. Sama bebennya ketemu, sudah. Gitu, sudah. Gitu. Jadi sekarang udah mabok. Nanti nggak boleh mabuk lagi. Aduh, nggak boleh. Sampai patah begini, kasihan, gitu loh. Oh, gitu. Dulu waktu ngambil barang tuh masih bujangan. Iya masih ini belum nikah belum apa itu. Kok asalnya kan di Brebes, kok bisa di Cirebon ikut nyurinya? Ya itu kan kita ngikutin sama temen itu sih sama Beben. Sama Beben ceritanya. Kenal sama Beben di mana? Kenal, saya kan awalnya kan kita kenal sama orang Celduk yang Celduk. satu desa sama Beben kan. Nah, kenalnya itu sama yang namanya Cindy. Cindy. Iya, Nah, cowok terus? itu nah pas Ya saya- Cindy cowok loh. Nah, pas Kalau saya perempuan tuh sendek. pas kayak gitu saya tuh dikenalin lagi sama Beben ya kan. Jadi Main. pertama gimana ceritanya bisa masuk perangkap Nah, urusan? itu tuh ceritanya tuh mabok. Oh mabok, katanya Iya. makan obat. Enggak mabok itu, Pak. Oh mabok. Iya. Ini mabok nih, lagi mabok nih. Minum Mabok. apa? Minum ciu, Pak. Ciu. Minum ciu. Minum ciu pusing mabok. Mabok. Jadi Mas siapa lagi? Saya, si Beben cuma bertiga. Oh, satu lagi? Enggak ada Pak satu lagi. Bukan. Yang mabuk ciunya Pak Mas Umar. Iya. Beben satu lagi. Sama si temannya Bebennya lagi. Beben tuh masih anak-anak loh waktu itu. Masih di bawah umur. Ya, enggak tahu kita, Pak. Iya, masih 16 tahunan. Nah, Terus pas tiga satu lagi namanya siapa yang tiga itu? saya kalau yang satunya kurang paham, Pak. Nah, lagi minumnya di mana? Minumnya itu di wilayah Babakan kita, Pak. Babakan minum. Minum. Nah, terus Nah, pas mau pulang, nah duduk di deket itu counter toko toko counter itu. handphone itu. Iya.
Terus? Nah pas saya gitu handphonenya itu nggak dibawain. Nah pas saya gitu, pas itu ada gini, udah yuk ambil aja yuk handphonenya lewat Wah, lewat belakang katanya tuh. Akhirnya orang kena itu Dalam semua. keadaan mabok ngambil. Wah, Ambil. ini handphone mana? Ya ketangkepnya gampang dong, Mas. Enggak, waktu ngambilnya sih nggak langsung ditangkep. Ngambil. Dalam keadaan Ngambil. mabok itu. Iya kan ngurusakin itu apa sih berjaringan. Yang di tembok digebukin make batu. Mau ke batu. Enggak kedengeran sama orangnya? Enggak. Ngerang orangnya nggak ada. Nggak mikirin, banyak badal orang, cuman nggak mikirin orang kitanya. Oh, pokoknya lagi mabuk aja. Didobrak aja itu jaringannya. Iya didobrak. Habis itu pas itu handphone tuh dibawa, handphone dibawa. Terus dibawa kemana? dibawa ke rumah dulu. Di setiap jalan tuh handphone ada yang hilang lagi, Jatuh. banyak yang berat jatuh, banyak yang Jadi banyak. malingnya lagi latihan dalam keadaan mabok. Ya nggak tahu pak. Iya, latihan mabok. Terus Pas gitu terus kita di ini udah jual pas udah sadar bagi jual aja. Nah si sini kita minta handphone, kasih handphone temannya si Beben itu. Minta handphone kasih, apa sih ngambilnya dari situ, dianya jualnya di sampingnya. oh, di samping rumahnya. Enggak, di samping itu dekat sama counter itunya. Oh, jadi ngambil handphone di toko seluler itu dijual di samping toko di situ. Iya. Waduh. Dasar orang mabok gitu. Dijual di situ akhirnya kena. Nah, dijual di situ. Iya. Akhirnya ketahuan. Yang satu tangkap, terus bawa kita. Kita ditangkap lagi. Nah, kitanya ngomong lagi, Beben lagi, ya kan? Bebennya dicari. Beben paling terakhir yang tangkapnya kan 4 orang yang ditangkapnya. Iya, 4 orang. Akhirnya itu yang beli handphonenya lagi orang Losari ditangkap lagi. Ditangkap juga penada. Iya. Ditangkap lagi. Kena hukuman berapa tahun? Saya kena cuman 1 tahun kita, Pak. 1 tahun. Iya. Cuma 1 tahun. Jadi pengen ditambah 5 tahun gitu? Nggak mau kita, Pak. Cuma 1 tahun. Iya. Oh, karena mabok nyurinya setahun. Terus setelah setahun keluar dari LP mana? Dari Cirebon, Pak. LP Cirebon. Udah setahun keluar LP Cirebon, ketemulah istri. Terus kita kenalan sama apa sih cewek, terus tuh ketemu sama istri saya itu nyampe nikah, yang punya anak. Terus pas saya gitu kita fokus berangkat ke Karawang. Kan ada teman jualan di Karawang. Oh, jadi udah mencuri, ditahan, kemudian keluar dari penjara, ketemu sama istri. Iya. Pacaran. Itu waktu keluar dari penjara kita juga belum nikah. Iya, makanya saya kan gini. Nyuri, ditahan, keluar dari penjara, ketemulah sama istri. Iya. Ya kan? Terus kita pacaran. 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 Sampai nikah. Nah, terus habis pacaran itu, Habis pacaran terus kita ngabarin sama teman yang di Jawa. Kan itu kan orang jualan itu kan. Nah, kata saya, "Nur, kamu di Karawang kontrak enggak?" Di situ sama istrinya enggak katanya tuh. "Kamu main ke situ." Ya udah main aja situ. akhirnya mainlah kontak temennya yang di Jawa, namanya siapa? Si Nur itu. Si Nur. Dia tinggal di Kerawang. Karawang. Kontrak. Itu. Berangkatlah Mas ke Kerawang. Ke tempat kontrakannya. Ikut sama dia. Iya. Terus di situ ngapain? Di situ kan dia punya gerobak. Punya gerobak itu 3. Oh, gerobak kacang hijau. Iya. Akhirnya jualan Ikut jualan itu. di sana. Di sana ya. Laku. Ya waktu pertama sih susah karena belum punya ini sih, langganan. Nah, terus lama-lama Lama-lama alhamdulillah dapat. dapet. Nah, terus jualan lah bubur kacang hijau di Kerawang. Iya. Udah tinggal ngontrak di Kerawang, terus kawin. Itu waktu kita di Karawang udah kawin kita. Udah di Kerawang kawin. Iya, udah kawin. Udah di Kerawang, kok ceritanya udah jualan bubur kacang hijau. Terus waktu acara kapan itu pulang di tempat hajatan itu mabok itu? Itu waktu punya anak kita, Pak. Anak gitu. Udah punya anak keberapa? Kedua kita itu, Pak. Oh, anak pertama, kedua. Itu masih jualan bubur. Itu udah nggak jualan lagi, udah Berhenti. sebulan. Iya, pas waktu apa sih? Corona. Gang-gang ditutupin semua tuh, Pak. Oke, akhirnya berhenti bangkrut. Iya. Nggak jualan bubur lagi. Nggak jualan lagi. Pulanglah ke Ciledug. Pulang ke rumah istri. Iya, ke Ciledug ke rumah istri, ya kan? Di rumah istri itu tinggal di situ. Iya. Datanglah ke tempat hajatan itu. Iya kita, Pak. Di rumah teman yang katanya. Itu bukan mabok apa itu sampai parah begitu?
Kita kalau kita masih awalnya nih Pak, waktu kita di di rumah hajatan itu, kita dari jam 7 itu nyampe jam 12 tuh kita belum minum Pak, nyampe Belum jam minum. 12. Oh, udah. Belum awalnya Pak. Udah. Jadi tuh lagi duduk sama teman bertiga. Dari sore itu udah minum, Mas. Jangan bohong sama saya. Udah beneran Minum Pak. teh. Iya kan? Duduk saya Duduk. bertiga di situ. Terus? Nah, pas sudah jam 11 baru kita nyamperin. Sama yang ngumpul itu. Iya. Nah. Tapi bukan yang ngumpul itu dulu. Sama orangnya lagi mainan ini apa Kartu. sih? Kartu. Artinya yuk kita gabung ikut kata saya itu. Itu belum minum sama sekali kita. Belum. Pak. Nah, pas saya gitu, pas jam setengah 12 baru kita nyamperin. Nyamperin minum. Ya. Nah, kita bilang sama Ben, ayo kita mau pulang kata saya itu. Tadinya habis hujan gede soalnya takutnya di situnya banjir kata gitu. Kasihan kita sama anak. Nah, kata Bebennya ntar nungguin jam 12 pas katanya tuh. Ya udah akhirnya kita kan ngargain, kita nggak punya motor. Nah, pas saya gitu kita hayu ditawarin terus minuman. Minum Tapi terus. awalnya kita nggak mau, akhirnya kita ngargain teman-teman yang di situ. Jadi minum. Minum cuma 2 minuman udah kita ditinggal lagi. Oh, iya, yang lainnya kan mabok parah. Iya, yang lainnya sih mabok parah yang lainnya Iya, sih. ini kan pengen pulang. Nah, Ngajak sama orang mabok. Sama temen. Naik motornya bertiga kan? Bertiga yang nyetir kan sih. Boncengan. Ya kan? Nah, kan mabok. Nabrak tiang listrik. Oh, kejadiannya kita nggak tahu Pak. Iya, nabrak tiang listrik. Jadilah kayak sekarang. Gitu ya? Iya. Terus keliling nyari donasi sejak kapan? Baru 1 bulan Pak kita Pak. Oh, ya wis. Baru 1 bulan kita Pak. Gitu. Ya wes, sekarang udah sabar sini dulu ya. Nanti sambil saya pertimbangkan langkah berikutnya. Iya. Sambil saya konsultasikan ke dokter ortopedinya, ya. Udah, sekarang jadi orang baik. Iya Pak. Udah nggak usah mabuk lagi. Bener-bener kita. Kalau udah sembuh kita bener-bener. Iya, kalau mabuk cinta boleh. Tapi sama nenek yang umur 70 tahun. Kasihan istrinya, kasihan anak-anak, ya. Udah sekarang kabar sini, udah, ya. Sekarang ya ngomong apa adanya, nggak boleh ditutup-tutupin, rubah niatnya menjadi orang baik, ya. Iya Pak. Gitu kan, ini adalah peringatan Iya. dari Allah untuk menghentikan seluruh perbuatan yang nggak baiknya. Kasihan sama anak dan istri, ya. Ya makanya kan gitu tuh aslinya lagi waktu itu juga kita dari Purwakarta itu kita sebenarnya sih kita didorong sama orang Kuningan Pak. Didorong deh daripada minta-minta sumbangan kayak gini kelamahan katanya tuh Pak. Kita situ aja ke Purwakarta aja katanya tuh. Pak Didi. Iya minta bantuan aja katanya tuh. Makanya jujur kan saya bilang menemuin saya ya. Bilangnya enggak. Ya, gitu. Jujur aja kalau sama saya. Kalau yang jujur itu jauh lebih bermanfaat. Ya, tapi sudahlah. Semua peristiwa sudah terjadi. Kita kalau membicarakan yang terjadi nggak akan selesai. Iya, Pak. Tapi berpikirlah apa yang akan dilakukan ke depan. Iya, Pak. Ya? Ya. Ya wes, kan sudah ketemu saya. Saya udah ketemu istrinya, ketemu buku, ketemu banyak orang, ketemu Beben, udah ketemu Pak Kapolseknya baik. Nggak ada tuh bikin di Polsek 3 juta, nggak ada. Itu mah kan kita kan Malah karena ini sih Pak enggak. Udah ketemu tadi orang yang sampai saking kasihan sama Mas dibikinin surat keterangan kecelakaan tunggal itu. Iya, bikin kan 1 lembar, Pak. Pas bawa ke rumah sakit, kata pihak rumah sakitnya ini nggak bisa katanya, ini harus dari Polantasnya katanya tuh. Akhirnya kita balik lagi. Iya, kalau keterangan lalu lintas itu ya dari Polantas, bukan dari Binmas. Ya? Iya, Ya, Pak. tapi Masnya dalam keadaan begitu ya dikasih. Terima kasih sama Polseknya tuh, baik banget. Ya, Ya? malah tuh Polseknya juga bilang ini jangan salah digunakan katanya. Enggak, Bukan Pak, jangan gitu. salah digunakan, jangan disalahgunakan. Iya, Ya. Ya wes ya, aku mau jalan lagi. Nuhun, Ya Pak. udah, semangat terus ya. Ya, Udah. nuhun. Oke, makasih. Ayo. Pak yang dipoto gitu kan. Pak.
Kalau ngebenerin orang yang mabuk minuman tuh gampang. Yang susah itu ngebenerin orang yang mabuk cinta. Makasih ya Pak. Ji. Ya. Ya, udah ya. Mudah-mudahan masalahnya selesai. Mudah-mudahan nanti sembuh, kalau enggak dioperasi.